Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Putri Irawan dengan NIM 23021060004. Saya dari kelompok 7 dan tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan PowerPoint yang berjudul statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu variabel non-laten dan laten. Untuk yang pertama ada pengantar umum, yaitu statistik merupakan alat utama dalam penelitian manajemen dan akuntansi. Jadi statistik itu dijelaskan sebagai alat ilmiah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tanpa statistik, data keuangan, kinerja perusahaan atau hasil survei hanya berupa angka yang tidak memberi makna manajerial. Jadi fungsi utama statistik dalam penelitian itu antaranya mengolah data. Mengolah data itu seperti membersihkan, menyusun, dan merangkum data, misalnya dari laporan keuangan atau hasil kuesioner. Jadi kesimpulannya itu membuat generalisasi dari sampel untuk mewakili populasi, misalnya perusahaan sejenis atau periode waktu tertentu. Nah, lalu statistik ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif ini menjelaskan data seperti rata-rata, standar deviasi, dan distribusi frekuensi tanpa menarik kesimpulan lebih jauh. Jadi ada contohnya juga. Untuk contoh dari statistik deskriptif ini yaitu rata-rata laba bersih perusahaan sektor manufaktur tahun 2024. Itu sedikit contohnya. Lalu yang kedua, statistik inferensial itu mencoba membuat generalisasi atau prediksi terhadap populasi. Contohnya seperti apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara signifikan. Jadi statistik itu adalah jembatan antara data mentah dan keputusan ilmiah. Dalam penelitian, manajemen, dan akuntansi, statistik tidak hanya menggambarkan data, tetapi juga menguji teori dan hipotesis agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Untuk slide yang selanjutnya, statistik dalam penelitian akuntansi. Nah, saya ambil referensi dari Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2019, yaitu statistik membantu menguji hipotesis penelitian, mengukur hubungan antar variabel, menyajikan data keuangan dan manajerial secara ilmiah. Kemudian yang terakhir, pendekatan statistik dipilih sesuai tujuan dan jenis variabel penelitian. Seperti itu. Jadi fungsi dari statistik ini menekankan bahwa statistik memberi bukti empiris terhadap teori, membantu peneliti memahami pola dan kecenderungan data, menyajikan data secara ilmiah dan terukur, bukan sekedar deskripsi naratif, menjadi alat analisis objektif sehingga hasil penelitian bisa diuji ulang oleh peneliti yang lain. Jadi, dalam penelitian akuntansi dan manajemen, statistik menjadi fondasi untuk menguji teori secara ilmiah, seperti dijelaskan oleh Fauzi dan kawan-kawan tadi. Statistik membantu peneliti mengukur hubungan antar variabel, menguji hipotesis, dan menyajikan data keuangan dengan cara yang objektif. Misalnya, kita bisa menggunakan uji regresi untuk melihat apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, statistik bukan sekedar alat hitung, tapi merupakan sarana ilmiah untuk membangun bukti empiris dalam riset akuntansi. Selanjutnya, statistik deskriptif yaitu metode untuk mendeskripsikan data apa adanya tanpa melakukan generalisasi. Nah, ini untuk contoh alatnya seperti mean, median, modus, dan standar deviasi, frekuensi, presentase, maupun grafik. Untuk tujuannya itu memberikan gambaran karakteristik data penelitian. Dan statistik deskriptif itu sama dengan tahap untuk mengenali data. Ia membantu peneliti memahami pola, sebaran, dan karakteristik data sebelum melangkah ke tahap pengujian hipotesis atau inferensial. Untuk selanjutnya, statistik inferensial. Statistik inferensial ini definisinya
metode statistik untuk menarik kesimpulan terhadap populasi berdasarkan data sampel. Artinya, peneliti tidak perlu meneliti seluruh populasi, tetapi cukup mengambil sebagian sampel dan menggunakan teknik statistik untuk mengestimasi atau menguji dugaan tentang populasi tersebut. Populasi berdasarkan data sampel itu digunakan untuk yang pertama menguji hipotesis, lalu membuat prediksi atau estimasi, dan yang ketiga mengenali hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi menguji hipotesis itu menentukan apakah hubungan atau perbedaan yang ditemukan di sampel berlaku juga untuk populasi. Contohnya, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk yang berikutnya mengenali hubungan sebab akibat antar variabel, itu mengidentifikasi apakah satu variabel mempengaruhi atau menjelaskan perubahan pada variabel lain. Contohnya, apakah kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, membuat prediksi atau estimasi. Ini menggunakan data sampel untuk memperkirakan nilai populasi atau memprediksi kecenderungan di masa depan. Contohnya, memperkirakan laba tahun depan berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya, statistik inferensial membantu peneliti melangkah dari data menuju kesimpulan ilmiah. Dengan metode ini, kita dapat mengeneralisasi, menguji teori, dan membuat keputusan berbasis data dalam penelitian manajemen dan akuntansi. Untuk selanjutnya, ada teknik statistik inferensial. Menurut Fauzi dan kawan-kawan pada tahun 2019, teknik yang sering digunakan yaitu teknik regresi linier dan berganda, uji T dan uji F, korelasi persen, analisis jalur atau PET analisis, SEM atau structural equation modeling untuk variabel laten. Selanjutnya, variabel penelitian. Jadi dalam penelitian kuantitatif, variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel non-laten dan laten. Variabel non-laten adalah yang bisa kita ukur secara langsung seperti laba atau jam kerja. Sedangkan variabel laten itu bersifat konseptual, seperti motivasi atau kepuasan yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan melalui sejumlah indikator atau pertanyaan dalam kuesioner. Pemahaman perbedaan ini penting agar kita memilih teknik analisis yang sesuai, misalnya regresi untuk variabel non-laten dan SEM untuk variabel laten. Kalau untuk variabel laten, itu variabel yang tidak bisa kita ukur secara langsung, misalnya kepuasan pelanggan atau motivasi kerja, karena sifatnya abstrak. Kita menggunakan indikator-indikator yang dapat diukur seperti kualitas layanan, harga, dan citra merek. Untuk menganalisisnya digunakan pendekatan confirmatory factor analysis atau structural equation modeling agar kita bisa memastikan bahwa indikator-indikator tersebut memang mewakili konstruk laten yang kita teliti. Berikutnya, untuk variabel laten itu variabel yang tidak bisa kita ukur secara langsung, misalnya kepuasan pelanggan atau motivasi kerja. Karena sifatnya abstrak, kita menggunakan indikator-indikator yang dapat diukur seperti kualitas layanan, harga, dan citra merek. Untuk menganalisisnya digunakan pendekatan confirmatory factor analysis atau structural equation modeling atau SEM ya teman-teman, agar kita bisa memastikan bahwa indikator-indikator tersebut mewakili konstruk laten yang kita teliti untuk saat ini. Nah, untuk berikutnya ada variabel non-laten. Variabel non-laten itu datanya nyata yang bisa diukur secara langsung dan skalanya itu rasio dan interval, dan digunakan juga dalam analisis regresi, korelasi, dan ANOVA. Contohnya, hubungan antara jam pelatihan X dan produktivitas Y. Jadi kesimpulan antara kedua variabel laten dan non-laten ini yaitu menggambarkan data yang nyata dan terukur untuk variabel non-laten, sedangkan variabel laten menjelaskan konsep atau persepsi yang harus diukur melalui konstruk dan indikator. Untuk berikutnya, model analisis variabel laten. Jadi, structural equation modeling atau SEM
Itu merupakan pendekatan analisis yang canggih karena menggabungkan dua jenis analisis. Analisis faktor untuk menguji validitas konstruk dan analisis regresi untuk menguji hubungan antar variabel laten. SAM terdiri dari dua model, yaitu model pengukuran dan menjelaskan hubungan antara indikator dan konstruk laten, serta model struktural yang menguji hubungan antar konstruk laten. Dengan SAM, penelitian dapat menganalisis hubungan yang kompleks secara lebih akurat dan komprehensif. Nah, berikutnya perbandingan variabel laten dan non-laten. Di sini saya membuat tabel yang berisikan aspek variabel non-laten dan variabel laten. Pada slide ini, kita bisa melihat perbedaan mendasar antara variabel non-laten dan laten. Kalau variabel non-laten seperti laba atau jam kerja dapat diukur secara langsung dari data, dan juga sebaliknya variabel laten seperti kepuasan atau motivasi tidak bisa diukur secara langsung, melainkan melalui beberapa indikator menggunakan kuesioner. Karena itu, analisisnya pun berbeda. Regresi untuk variabel non-laten dan SAM untuk variabel laten. Dalam penelitian manajemen, seringkali kedua jenis variabel ini digunakan bersamaan agar hasilnya lebih komprehensif. Dalam aspeknya ada bentuk data. Untuk variabel non-laten itu angka terukur dan variabel latennya itu indikator. Variabel non-laten untuk aspek analisis umum itu regresi dan korelasi, dan variabel laten itu menggunakan SAM dan GFA. Dan contohnya untuk variabel non-laten adalah laba, umur, dan jam kerja. Kalau variabel laten itu contohnya kepuasan dan motivasi. Nah, berikutnya ada studi kasus. Jadi latar belakangnya sebuah program studi statistika di sebuah universitas negeri ingin mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian akademik mahasiswa. Dosen menemukan bahwa meskipun banyak mahasiswa masuk dengan nilai ujian nasional atau UN tinggi, tidak semuanya berhasil mencapai indeks prestasi kumulatif atau IPK yang baik. Selain itu, dosen juga ingin mengetahui apakah perilaku belajar mahasiswa seperti sikap, minat, dan motivasi memiliki hubungan tertentu dengan capaian IPK, sebagaimana penelitian terdahulu pada mahasiswa matematika FMIPA Universitas Andalas. Hal ini mendorong dilakukannya analisis statistika deskriptif. Jadi, untuk penyelesaiannya, studi kasus dilakukan dengan menggunakan analisis statistika deskriptif melalui beberapa langkah, yaitu mengumpulkan data IPK, lalu nilai UN, serta perilaku belajar mahasiswa, mencakup sikap, minat, dan motivasi. Kemudian mendeskripsikan setiap variabel menggunakan ukuran dasar seperti rata-rata dan penyebaran data. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk diagram pencar untuk melihat pola hubungan antara IPK dan masing-masing variabel, sehingga dapat diamati apakah titik data membentuk pola tertentu atau tersebar secara acak. Dari hasil pengamatan grafik, diketahui bahwa nilai UN menunjukkan pola hubungan positif dengan IPK, sedangkan sikap belajar tidak menunjukkan pola yang berarti. Sementara itu, minat dan motivasi memperlihatkan pola naik yang konsisten, menandakan adanya hubungan kuat dengan IPK mahasiswa. Berdasarkan temuan tersebut, penyelesaian studi kasus menghasilkan pemahaman bahwa nilai UN, minat, dan motivasi adalah variabel yang relevan mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa, sedangkan sikap belajar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi saya itu, statistik deskriptif dan inferensial saling melengkapi dalam penelitian. Dan dua hal tersebut itu saling berkaitan juga. Variabel non-laten itu diukur secara langsung, sedangkan variabel laten itu sebaliknya, yaitu melalui indikator, jadi tidak bisa diukur secara langsung. Statistik inferensial memungkinkan peneliti menguji teori secara empiris, dan menurut Fauzi pada tahun 2019, pemahaman metode statistik yang tepat meningkatkan validitas hasil penelitian manajemen dan akuntansi.
Dalam PowerPoint saya tadi, saya juga menyimpulkan beberapa pertanyaan untuk teman-teman dan saya memohon kalian bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama ini ada soal pilihan ganda, ada 3 soal. Soal yang pertama, manakah variabel pertanyaan berikut yang benar mengenai variabel laten dan non-laten? Silakan teman-teman memilih jawaban dan teman-teman bisa nanti komen melalui video YouTube ini setelah saya unggah. Lalu untuk yang soal kedua, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata nilai ujian mahasiswa serta sebaran nilainya tanpa membuat kesimpulan untuk populasi lebih luas. Jenis analisis yang tepat adalah, di sini sudah ada 5 pertanyaan, teman-teman bisa memilih salah satunya. Dan untuk yang nomor 3, dalam penelitian seorang analisis ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antar 2 cabang perusahaan. Analisis yang sesuai untuk tujuan ini adalah, silakan pilih jawaban dari A sampai E ya teman-teman. Kita lanjut untuk pertanyaan esai isian. Ada 3 soal juga di sini. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana statistik deskriptif digunakan dalam penelitian manajemen atau akuntansi. Sertakan contoh penerapannya serta jenis ukuran statistik deskriptif yang dapat digunakan. Apa yang dimaksud dengan statistik inferensial? Jelaskan langkah-langkah umum dalam penerapannya serta berikan contoh sederhana penerapannya dalam penelitian bisnis. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, jelaskan perbedaan antara variabel laten dan variabel non-laten dalam penelitian kuantitatif, serta berikan masing-masing 1 contoh penerapan dan metode analisis yang tepat. Silakan bagi teman-teman yang berkenan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan, pilihan ganda dan esai. Ada 6 pertanyaan, 3 pilihan ganda, dan 3 soal esai. Bisa teman-teman komen di video saya ingin menjawab yang nomor berapa, sebutkan nama dan linknya juga, nanti saya akan mencatatnya. Kalau teman-teman ingin bertanya balik kepada saya itu juga boleh, silakan tulis saja nama, NIM, dan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang sudah saya aktifkan nanti. Saya akan menjawabnya, mungkin membalasnya lewat video YouTube saya juga, lewat komennya, seperti itu. Jadi sekian video presentasi dari saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu dosen Bu Nur yang sudah menonton video presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.